Halo YouTube, jumpa lagi sama aku Bayu Prakoso di Raja Auto Care. Ada yang bilang mobil bensin itu katanya lebih ringkih dibanding mobil solar. Ada yang bilang juga bahwasanya kedua mobil ini tuh sama-sama awet, tergantung pemakaiannya. Mana ini teman-teman yang betul? Kalau kalian sekarang sedang mempertimbangkan untuk membeli mobil, pertanyaan ini sangat penting. Karena pilihan mesin itu berpengaruh pada biaya perawatan, kenyamanan, kemudian daya tahan jangka panjang. Di video kali ini teman-teman, aku mau bahas tentang mobil bensin dengan mobil diesel secara objektif. Supaya kalian bisa menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhannya, bukan sekedar opini. Tapi sebelum lanjut, teman-teman pastikan kalian itu mendukung channel kita, biar channel ini bisa semakin berkembang, menjadi manfaat bagi banyak orang. Caranya, kalian klik tombol like, komen, dan subscribe. Yuk, kita lanjut. Perbedaan mesin bensin dengan mesin solar. Ini hal yang paling dasar ya teman-teman. Mesin bensin menggunakan busi untuk pembakaran. Kompresi lebih rendah, karakter mesin lebih halus, putaran mesin lebih tinggi. Sedangkan untuk mesin diesel tidak menggunakan busi dalam proses pembakarannya. Pembakaran karena tekanan tinggi. Kompresi jauh lebih tinggi teman-teman. Torsinya besar di putaran rendah, suara mesin cenderung lebih berat. Karena kompresi tinggi teman-teman, konstruksi mesin diesel ini dibuat lebih kuat. Contoh ya, SUV diesel yang populer di Indonesia. Kalian pasti tahu. Ada Toyota Fortuner, Pajero Sport, punya Mitsubishi itu. Apakah dengan alasan ini teman-teman, mesin diesel itu lebih awet? Secara konstruksi, memang mesin diesel ini digunakan untuk beban berat dan penggunaan jarak jauh. Tapi teman-teman, awet atau tidaknya mesin itu bukan bergantung pada jenis BBM loh. Faktor utamanya itu ya karena perawatan rutin, kualitas oli, kualitas bahan bakar. Ini penting teman-teman. Berikutnya, cara berkendara. Mesin bensin kalau dirawat secara baik seperti itu, ini ya awet teman-teman. Contohnya ya Toyota Avanza, Brio kayak gitu. Mungkin juga Xenia, tahu sendiri kan keawetannya udah teruji kayak gitu. Banyak loh unit yang jaraknya itu udah 200 km tanpa perbaikan besar. Ketahanan berdasarkan pola pemakaian. Sekarang kita bahas berdasarkan kebutuhan. Pemakaian dalam kota, stop and go. Jarak pendek, kemacetan. Mesin bensin biasanya lebih nyaman. Itu dikarenakan cepet banget tuh mencapai suhu kerja ini mesin. Halus, kemudian responsif. Penjelajah jauh dan luar kota. Mesin diesel ini unggul karena torsinya besar. Efisiensi bahan bakar lebih baik, RPM rendah saat freezing, angkut beban berat. Nah ini teman-teman, menarik banget. Untuk muatan berat, kemudian jalan yang berbukit-bukit atau jalan yang berat juga, mesin diesel ini bisa diandalkan dibanding mesin bensin. Ideal kayak gitu teman-teman. Berikutnya yaitu biaya perawatan jangka panjang. Ini bisa jadi tolok ukur ya. Mesin bensin, servisnya itu relatif sederhana. Ya teman-teman tahu sendirilah ya untuk servis mesin bensin itu kayak apa. Spare part-nya juga bisa dibilang umum. Harganya juga nggak mahal-mahal amat. Resiko kerusakan besar itu relatif rendah. Mesin diesel modern, injektor tekanan tinggi, turbocharged, sistem common rail. Komponen-komponen ini teman-teman membuat performa itu mantap. Tapi kalau rusak, wah itu bikin kepala pusing. Mahal. Tapi kalau dirawat
sesuai dengan jadwal. Mesin diesel juga bisa tahan lama kok. Berikutnya teman-teman, kesalahan umum saat memilih. Kesalahan yang sering terjadi itu biasanya didasarkan karena memilih berdasarkan tren atau persepsi. Padahal yang perlu dipertimbangkan, 80% itu mobil yang mau dibeli, ini untuk apa keperluannya? Berapa jarak tempuh harian kalian? Apakah sering membawa beban berat? Terus gimana disiplin servis kalian, teman-teman? Mesin yang cocok adalah mesin yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kan sebenarnya kayak gitu. Nih ya, ada kesimpulan yang menurutku objektif. Aku buat seperti itu. Apakah mesin bensin itu lebih ringkih dibanding dengan mesin solar? Jawabannya enggak, teman-teman. Mesin diesel itu lebih cocok kalau medan yang dilewati itu berat, kemudian biasanya syarat dengan muatan. Kemudian mesin bensin itu sangat cukup dan awet untuk penggunaan harian normal, teman-teman. Keduanya bisa bertahan lama kalau dirawat secara rutin, menggunakan BBM yang berkualitas, tidak dipaksa di luar ketentuannya. Tahu ya maksudnya apa? Sekarang teman-teman, aku mau dengar pendapat kalian. Mobil apa sih yang kalian gunakan sekarang ini? Kemudian kilometernya udah berapa itu? Kemudian teman-teman, gimana pengalaman kalian saat merawat itu mobil? Tulis ya pengalaman itu di kolom komentar sekarang. Ya, dari pengalaman itu teman-teman, banyak orang itu dapat referensi. Sehingga mereka kalau memilih mobil atau merawat mobil, oh, caranya seperti ini, caranya seperti ini. Alias mereka dapat jawabannya. Terlebih bagi yang mau beli mobil. Jika video ini bermanfaat, teman-teman, kalian bisa klik tombol like, kemudian share ke teman-teman kalian yang kiranya sekarang ini sedang kebingungan mau beli mobil yang series gimana. Jangan lupa juga klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi mengenai otomotif. Oke, saya Bayu Prakoso. Apapun permasalahan mobilmu, Raja Autocare solusinya. Bye-bye.